Halo guys, welcome back to our podcast Disabes, diskusi santuy sawah besar. Bersama saya Muhammad Rizky, dan kali ini kita udah kedatangan narasumber kita nih yang gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Nah, di sini udah ada Kak Agam. Kak Agam, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, Kak Agam mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Agam Salman Dayaki ya. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Pusat. Nah, saya juga sangat senang sekali nih diundang dari teman-teman Dewan Kerja Ranting Sawah Besar untuk kegiatan podcast ya. Betul Kak, podcast ini kegiatan kajian diskusi lah Kak, diskusi kecil-kecilan. Siap. Betul. Nah, guys, Kak Agam ini Dewan Kerja Cabang. Berarti DKC itu di atasnya DKR ya, Kak? Iya, betul. Dewan Kerja Cabang di atas Dewan Kerja Ranting, tapi di bawah Dewan Kerja daerah. Kalau di cabang Jakarta Pusat tuh ngebawahi berapa ranting nih, Kak? Kalau untuk Jakarta Pusat sendiri kita ada 8 ranting ya, karena ada 8 kecamatan di Jakarta Pusat. Oh, berarti ada 8 kuartir ranting yang dibawahi oleh Dewan Kerja Cabang Jakarta Pusat. Oke, Kak. Saat ini ya, Kak, kan lagi rame nih, Kak, tentang isu-isu pramuka nih nggak diwajibkan lagi sesuai dengan Permendikbud yang baru saja keluar kemarin. Nah, saya mau nanya nih, Kak, mumpung masih hangat banget nih isunya. Nah, menurut Kakak nih, selaku Dewan Kerja Cabang Jakarta Pusat, apalagi seorang ketua, bagaimana sih, Kak, tanggapan Kakak atas isu tersebut? Ya, sebenarnya terkait isu ini kan isu yang belum final ya. Betul. Terkait apakah pramuka wajib itu akan dihapuskan atau tidak ya. Tapi di balik itu juga saya merasa disayangkan kalau memang benar-benar pramuka wajib ini dihilangkan. Jadi saya merasa bahwa pramuka ini kan adalah sebuah wadah pembinaan karakter ya. Betul. Dimana kalau pramuka wajibnya dihilangkan menjadi sebuah ekstrakurikuler biasa, hanya segelintiran orang aja yang dapat manfaat dari pembinaan karakter di gerakan pramuka. Jadi menurut saya setiap siswa yang ada di sekolah ya maupun di perguruan tinggi itu, menurut saya, atau setiap generasi muda yang ada di Indonesia perlu mendapatkan pembinaan karakter dari gerakan pramuka. Seperti itu sih. Betul. Berarti kalau dari Kak Agam sendiri sangat disayangkan ya, Kak ya? Ya. Nah, Kak, karena Permendikbud juga menuai ya banyak lah ini, Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri gitu, selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Jakarta Pusat, ada nggak sih, Kak, resolusi gitu, Kak, untuk menarik minat nih, Kak, dari orang-orang yang masih belum bergabung mungkin ya di pramuka inti atau pramuka khusus gitu. Itu ada nggak sih, Kak, resolusinya, Kak? Saya berharap sih ke depannya bahwa gerakan pramuka ini akan terus berkembang ya, mengikuti zaman yang ada, bahwa pramuka ini bukan seperti pramuka-pramuka pada umumnya, tapi terus berkembang, terus mendapatkan inovatif, kreativitas di dunia pramuka itu sendiri. Khususnya di Jakarta ya, kita tuh banyak sekali program-program seperti urban scouting, Urban scouting ya. pramuka perkotaan, terus juga banyak juga program mungkin dari gerakan pramuka itu sendiri kayak pramuka Dakuwarta. Jadi kita dituntut untuk aktif atau berkreativitas di dunia media sosial ya. Warta. Jadi menurut saya resolusi yang paling tepat ialah bahwa pramuka harus terus mengikuti zaman, jangan sampai kita kehilangan ya, tadi kan Rizky bilang bahwa kehilangan minat teman-teman di gerakan pramuka. Tapi di lain itu juga jangan sampai kita terus mengembangkan pramuka sesuai mengikuti zaman, nilai-nilai pramuka itu hilang. Betul, sepakat. Nilai-nilai pembinaan karakter kita harus tetap terus ada, seperti yang dituangkan di Dasar Dharma maupun Trisatya. Itu sih. Benar, berarti teman-teman perlu diingat bahwasannya pramuka ini tuh untuk pengembangan karakter ya, Kak Agam ya. Dan tadi Kak Agam nih agak nyinggung tentang urban scouting ya, Kak. Nah, mungkin boleh Kak dijelaskan sedikit Kak mengenai konsep urban scouting nih Kak, khususnya di TD DKI Jakarta, Kak. Ya, urban scouting sebenarnya konsep pramuka kota. Jadi kita mencoba bukan memodifikasi, tapi mengambil nilai-nilai perkotaan ke dalam dunia pramukaan. Banyak sih sebenarnya pramuka kan suka dengan bermain, berpetualang. Jadi kan mungkin kalau kita di daerah kita berpetualangannya hanya
hutan. Hutan, iya benar-benar. Tapi kalau di kota kan kita bisa melihat gedung-gedung, misalnya tempat-tempat yang syarat dengan pendidikan, yang museum atau kantor-kantor pemerintahan, sehingga cakrawala dalam dunia pramuka itu luas. Seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor sih di perkotaan ini ya. Betul, betul, betul. Dan banyak hal juga yang bisa kita kembangkan di perkotaan ini. Makanya urban scouting itu salah satu program yang keren sih di dunia kepramukaan. Benar. Sepakat saya Kak, dan makanya di DKI ini sangat digaungkan lah ya Kak ya, Betul. mengenai urban scouting, digitalisasi dan segala macamnya Kak. Nah Kak, dari tadi kan kita udah ngomongin nih tentang Permendikbud, resolusi dan segala macam. Nah, saya tuh kemarin nih ngeliat nih Kak, dari berita dari DPR RI Komisi 10 ini membahas tentang nantinya pramuka ini bakal jadi CO kulikuler Kak. Yang mana CO kulikuler ini, pramuka ini nantinya bukan hanya jadi ekstrakurikuler tapi jadi masuk ke proyek profil Pancasila atau P5 Kak. Nah, dari Kakak sendiri tanggapannya bagaimana Kak? Ya sebenarnya itu bagus ya, bahwa sebenarnya pramuka, istilah bahwa pramuka wajib itu dihilangkan sebenarnya tidak benar-benar dihilangkan ya. Tapi sebenarnya pramuka ini sedang dikembangkan ke dalam mata pelajaran di sekolah ya. Betul, betul. Kalau nggak salah sih, co-curricular itu nilai-nilai pramuka dimasukkan ke dalam nilai-nilai mata pelajaran di sekolah ya. Kalau saya tidak salah dengar dan tidak salah baca di artikel. Jadi pengembangan dunia pramuka akhirnya lebih efektivitas, sehingga pembinaan pramuka ini lebih terarah ke siapa-siapa aja orangnya. Dan itu juga Project P5 juga ya. Jadi nilai-nilai pramuka digabungkan dengan nilai-nilai yang ada di Project P5. Tapi saya juga berharap bahwa selama konsep co-curricular ini berlangsung ya, nilai-nilai pramuka, eksistensi pramuka yang suka bermain, ceria di lapangan itu juga jangan hilang. Jangan sampai co-curricular ini menjadikan pramuka menjadi mata pelajaran yang kaku Dan tegang gitu ya. dan tidak menyenangkan. Nah kan kembali lagi bahwa pramuka itu harus menyenangkan. Betul, betul. Nah, jadi itu sih menurut saya. Project P5 digabungkan dengan Project P5 pendidikan Pancasila, profil Pancasila ya. pendidikan profil Pancasila. Bagus. Ya cuman pesan saya ya, jangan sampai nilai-nilai pramuka itu hilang ketika proyek ini dikembangkan. Ya tadi yang saya bilang tadi kan, bahwa pramuka tidak wajib itu dihilangkan kan masih simpang siur juga. Benar, simpang siur. Ada penjelasan dari Menteri, sebenarnya kita tidak menghilangkan pramuka wajib, tapi mengubah konsep dan cara pengajaran di dunia pramuka aja sih. Betul, betul. Dan dengan adanya cewek kulikuler ini, kita berharap juga pramuka bisa lebih meluas lah Kak ya, biar lebih komprehensif secara pembelajaran ya Kak. Iya betul. Mungkin Kak, buat terakhir nih Kak, karena Kakak Ketua Dewan Kerja Cabang di Jakarta Pusat, ada nggak sih Kak pesan-pesan nih untuk TD di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat Kak, buat pesan-pesan ke teman-teman Kak? Ya pesan-pesan, pesan dulu ya? Iya boleh pesan dulu. Pesan dulu, oke. Pesan saya untuk teman-teman TD di Pramuka Jakarta Pusat ya khususnya ya, terus semangat, terus berlatihlah di dunia pramuka, karena banyak hal yang mungkin teman-teman dapatkan manfaatnya ketika teman-teman bergabung atau mengikuti pembelajaran di dunia pramuka. Betul. Terus kesannya Kak, Ya. selama jadi Ketua DKC? Kesan saya seperti tadi ya, pramuka itu menyenangkan, ya kita dibawa happy aja. Banyak kok pembelajaran pramuka yang kita dapatkan yang tidak ada di sekolah ya. Betul, sepakat. Jadi kesan saya itu sangat menyenangkan sekali masuk ke dalam dunia pramuka. Terus juga pramuka kan ini menggaungkan, khusus TD ya, TD itu menggaungkan prinsip kolektif kolegial kan. Akhirnya kita bisa sama-sama membangun pramuka itu berjalan dengan bersama-sama. Jadi pramuka itu juga mengajarkan sosialisasi yang cukup erat sih antara satu dengan yang lainnya. Itu bagi teman-teman yang pengen belajar untuk berkomunikasi lebih baik atau mempunyai relasi atau koneksi atau teman-teman yang lebih banyak, sebenarnya di pramuka itu sudah bisa lah, sudah cukup. Teman-teman masuk ke gerakan pramuka, nanti kita bisa terus berkolaborasi dengan pihak-pihak manapun. Seperti itu sih.
Wah, bener banget nih. Dengan teman-teman masuk ke gerakan pramuka, ini tuh bisa menambah wawasan, relasi, juga kolaborasi bagi teman-teman semua. Nah, mungkin dari saya terima kasih banyak buat Kak Agam karena telah berkenan menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi dari Dewan Kerja Ranting maupun Dewan Kerja Cabang. Nah guys, jadi itulah pesan dan kesan dari Kak Agam. Semoga pesan dari Kak Agam ini bisa tersampaikan bagi seluruh teman-teman yang ada di Jakarta Pusat pada khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya gitu. Nah, terakhir banget nih Kak, terakhir dan yang paling akhir, coba Kak, ada nggak sih Kak quotes untuk teman-teman pramuka se-Indonesia lah? Eh, untuk teman-teman ya, gerakan pramuka khususnya penegak dan pandega, mungkin kita harus terus mencerminkan gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan karakter. Maka quotes dari saya ialah pramuka hebat, pramuka berkarakter. Waduh, keren banget. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Pramuka hebat, pramuka berkarakter. Nah, itu dia tadi quotes dari Kak Agam. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Agam karena telah berkenan. Sama-sama Kak Rizky juga sudah diundang di podcast Terima kasih kembali. Dewan Kerja Ranting Sawah besar. Besar. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi lagi ya Kak, biar lebih besar lagi gitu. Nah, itu aja teman-teman mungkin podcast hari ini. Semoga apa yang tadi udah disampaikan Kak Agam dan lain sebagainya ini bisa masuk ke telinga kita dan bisa menjadi karakter buat kita gitu teman-teman. Nah, jangan lupa buat ditonton terus podcast kita di next episode. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tepuk tangan.